semuanya, dan selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan membahas topik berkaitan dengan teknologi. Apakah pernah terlintas di pikiran kalian sebuah pertanyaan? Apakah teknologi benar-benar membuat hidup kita lebih baik? Ini adalah pertanyaan sederhana dengan jawaban yang sangat kompleks. Kita dikelilingi oleh smartphone, aplikasi, dan layanan digital yang menjanjikan segalanya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih terhubung. Tapi, apakah itu keseluruhan ceritanya? Jadi, mari kita jelajahi sisi baik, buruk, dan rumit dari dunia teknologi modern kita. Pertama, mari kita bicara tentang hal-hal positif yang tak terbantahkan. Pikirkan tentang bidang medis. Saat ini, berkat kemajuan luar biasa dalam teknologi medis, mulai dari mesin MRI dan bedah robotik, hingga diagnostik memanfaatkan AI dan pengembangan vaksin, orang-orang hidup lebih lama dan lebih sehat. Dokter dapat mendeteksi penyakit lebih dini dan mengobatinya dengan presisi yang dulunya hanya ada di fiksi ilmiah. Telemedicine memungkinkan seseorang di desa terpencil untuk berkonsultasi dengan spesialis ternama yang berada jauh. Ini bukan hanya kemudahan kecil, ini adalah inovasi yang mengubah hidup dan menyelamatkan jiwa. Lalu ada dunia informasi dan pendidikan. Internet telah meletakkan pengetahuan dunia di ujung jari kita. Ingin tahu tentang fisika kuantum atau cara membuat roti sourdough yang sempurna? Anda dapat mempelajari hampir semua hal dengan beberapa klik. Platform seperti YouTube, bersama dengan kursus online dan perpustakaan digital yang tak terhitung jumlahnya, telah mendemokratisasi pembelajaran. Pendidikan tidak lagi terbatas pada dinding ruang kelas. Ini membuka peluang luar biasa untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan keterampilan bagi semua orang dari semua lapisan masyarakat, terlepas dari lokasi geografis atau latar belakang mereka. Dan bagaimana dengan hubungan sosial? Media sosial dan aplikasi komunikasi telah merevolusi cara kita berinteraksi. Keluarga dan teman yang dipisahkan oleh benua dapat saling melihat dan berbicara secara real time. Berbagi momen seolah-olah mereka berada di ruangan yang sama. Kita dapat menemukan komunitas orang-orang yang memiliki minat khusus yang sama. Apakah itu mengoleksi perangko antik atau video game tertentu? Rasa memiliki ini bisa sangat kuat, membantu orang merasa tidak terlalu terisolasi dan lebih dipahami. Dalam banyak hal, teknologi telah membuat dunia kita yang besar terasa sedikit lebih kecil dan lebih akrab. Produktivitas dan kenyamanan juga merupakan kemenangan besar bagi teknologi. Pikirkan tentang rutinitas harian kita. Kita dapat memesan bahan makanan ke rumah, mengelola keuangan dari ponsel kita, bekerja dari jarak jauh dari mana saja dengan koneksi internet, dan mengotomatiskan tugas-tugas rumah tangga yang membosankan. GPS telah membuat kata tersesat menjadi kurang relevan. Kemudahan ini membebaskan waktu kita. Sumber daya yang berharga memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita, baik itu keluarga, hobi, atau yang lainnya. Dalam skala yang lebih besar, teknologi telah merampingkan industri, membuat bisnis lebih efisien, dan menciptakan peluang ekonomi baru. Namun, sangat penting bagi kita untuk tidak melihat ini melalui satu sisi koin saja. Untuk setiap kelebihan, tampaknya ada tantangan yang sesuai. Mari kita mulai dengan hal yang menjanjikan, yakni hubungan interaksi antar manusia lewat media sosial. Meskipun dapat menyatukan kita, medsos juga dikaitkan dengan peningkatan kecemasan, depresi, dan kesepian. Sifat platform yang dikurasi dan menyoroti hal-hal terbaik dapat menyebabkan perbandingan sosial yang konstan dan perasaan tidak mampu. Kita membandingkan kehidupan nyata kita dengan versi orang lain yang dipoles dan sempurna secara online. Tekanan untuk selalu aktif, untuk tampil di depan audiens, bisa sangat melelahkan secara mental. Lalu, terkait masalah kelebihan informasi dan misinformasi, memiliki akses ke semua pengetahuan dunia itu hebat. Tetapi itu juga berarti kita memiliki akses ke semua kebohongan dunia. Berita palsu dan teori konspirasi dapat menyebar seperti api, didorong oleh algoritme yang dirancang untuk memaksimalkan engage views, bukan kebenaran. Semakin sulit untuk membedakan fakta dari fiksi yang dapat memiliki konsekuensi serius bagi masyarakat kita. Memengaruhi segalanya, mulai dari keputusan kesehatan masyarakat hingga hasil politik. Alat yang seharusnya mencerahkan kita juga dapat digunakan untuk membingungkan dan memecah belah kita. Lalu, ada masalah privasi. Di era digital ini, data kita adalah mata uang baru. Setiap klik, setiap pencarian, setiap like dikumpulkan, dianalisis, dan seringkali dijual. Perusahaan tahu lebih banyak tentang kita
daripada yang mungkin kita sadari. Menggunakan informasi tersebut untuk menargetkan kita dengan iklan dan memengaruhi perilaku kita. Pemantauan konstan seperti ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam. Apakah kita rela menukar privasi kita dengan kenyamanan semata? Dan jika ya, apa dampaknya pada diri kita dalam jangka panjang? Selain itu, kenyamanan dalam teknologi memiliki sisi negatif pada fisik kita. Kita menjadi lebih tidak banyak bergerak dan membuat kita semakin jarang berpikir secara mendalam. Alih-alih berolahraga seperti berlari, sepak bola, berenang, kita lebih senang olahraga jempol. Alih-alih bermain di luar, banyak dari kita menghabiskan berjam-jam duduk di depan layar. Gaya hidup ini telah dikaitkan dengan sejumlah masalah kesehatan, dari obesitas hingga sakit punggung. Alih-alih menggunakan akal dan pikiran untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah, kita lebih suka mengandalkan AI semata seperti ChatGPT, Gemini, dan yang lainnya. Membuat kemampuan berpikir kita menjadi tumpul. Kita mungkin lebih terhubung secara mental, tetapi kita seringkali terputus secara fisik dari dunia di sekitar kita. Cahaya biru atau blue light dari smartphone dapat mengganggu pola tidur kita. Bunyi ping dan notifikasi yang konstan membuat otak kita dalam keadaan siaga tinggi, sehingga sulit untuk benar-benar rileks dan melepaskan diri. Dan kita tidak bisa mengabaikan kesenjangan ekonomi dan sosial yang dapat diperburuk oleh teknologi. Kesenjangan digital adalah fenomena nyata. Sementara sebagian dari kita menikmati internet super cepat dan smartphone terbaru, yang lain bahkan tidak memiliki akses dasar. Ini menciptakan kesenjangan dalam peluang untuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Selain itu, otomatisasi dan AI, meskipun meningkatkan efisiensi, juga mengancam untuk menggusur jutaan pekerja dari pekerjaan mereka. Ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang masa depan pekerjaan. Dan bagaimana kita dapat memastikan transisi yang adil untuk semua orang, bukan hanya untuk segelintir orang. Jangan lupa kalau perkembangan teknologi digital juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap lingkungan. Banyak dari antara kita yang mungkin tidak menyadari bahwa aktivitas digital membutuhkan infrastruktur yang sangat besar. Data yang kita simpan, video yang kita tonton, dan layanan AI yang kita gunakan, semuanya diproses di data center yang tersebar di berbagai negara. Data center ini membutuhkan energi yang tidak sedikit untuk menjalankan server dan sistem pendingin. Seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dan AI, banyak organisasi global juga mulai meneliti bagaimana mengembangkan sistem komputasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Mengembangkan literasi digital lebih penting dari sebelumnya. Kita perlu mengajari diri kita sendiri dan anak-anak kita cara mengevaluasi informasi secara kritis, cara melindungi privasi kita, dan cara mengenali desain yang manipulatif. Kita perlu mengadvokasi kebijakan dan pedoman etis yang memastikan teknologi melayani kepentingan terbaik umat manusia, mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Kita juga perlu menemukan keseimbangan, mengelola waktu untuk melepaskan diri dari dunia digital dan untuk hadir di dunia fisik, untuk terhubung dengan alam, dan untuk melakukan percakapan tatap muka. Menetapkan batasan dengan perangkat digital kita, mematikan notifikasi, dan merebut kembali fokus dan ketenangan pikiran kita. Tujuannya bukan untuk kembali ke era pradigital, tetapi untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam hidup kita dengan cara yang meningkatkan kemanusiaan kita daripada menguranginya. Jadi, apakah teknologi membuat hidup kita lebih baik? Jawabannya, tidak. Sesederhana ya atau tidak. Teknologi adalah alat seperti halnya palu. Dapat digunakan untuk membangun rumah atau untuk merobohkannya. Hal yang sama berlaku untuk alat digital kita. Internet bisa menjadi perpustakaan tanpa batas atau tempat penyebaran kebencian. Semua tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Kuncinya bukanlah menerima atau menolak teknologi secara membabi buta, tetapi memanfaatkannya dengan niat dan kesadaran. Kita perlu menjadi konsumen teknologi yang sadar. Ini berarti menanyakan pada diri kita sendiri pertanyaan-pertanyaan kritis. Apakah aplikasi ini benar-benar meningkatkan hidup saya? Atau hanya menghabiskan waktu saya? Apakah saya menggunakan media sosial untuk benar-benar terhubung dengan orang lain? Atau saya hanya scrolling tanpa henti dan tanpa tujuan? Apakah saya mengendalikan perangkat saya? Atau mereka yang mengendalikan saya? Masa depan bukan tentang memilih antara teknologi dan kehidupan alami. Ini tentang secara sadar merancang masa depan di mana teknologi mendukung nilai-nilai kita
dan membantu kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih berbelas kasih. Jadi, lain kali ketika kita mengangkat telepon, atau membuka laptop, atau perangkat digital lainnya, luangkan waktu sejenak untuk berpikir, bagaimana kita dapat menggunakan alat canggih ini untuk membuat hidup kita dan dunia di sekitar kita menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya, kitalah yang menentukan apakah teknologi dapat membawa lebih banyak hal baik atau sebaliknya. Terima kasih banyak telah menonton. Apa pendapat kalian tentang topik ini? Silahkan kasih komentar kalian. Dan jika kalian merasa video ini menggugah pikiran, silakan kasih like dan subscribe untuk konten seperti ini.